Syariat Santri Pesantren Persatuan Islam 112 Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Ubayru ustadzi, saya berjanji kepada guruku, an uti'a ustadzi, saya akan taat kepada guruku, an ahtarima ustadzi, saya akan menghormati guruku, an abirra walidayya, saya akan berbakti kepada kedua orang tuaku, an ajtahida bi ikhlasin, saya akan bersungguh-sungguh dengan tulus dan ikhlas, an la akdziba, saya tidak akan berdusta, an la atakhasama, saya tidak akan bertengkar, an la ahqira ahadan, saya tidak akan menghina seseorang, an aqra'al qur'ana kulla yaumin, saya akan membaca Al-Quran setiap hari, an usalliya fi kulli waqtin, saya akan sholat setiap waktu, an la adkhana, saya tidak akan merokok, an la ubdiya zinati, saya tidak akan menampakkan perhiasanku illa ma zahara minha, kecuali apa-apa yang nampak. an atrukal fawahisha, Saya akan meninggalkan kejelekanku, ma zahara minha wa ma batana, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. ma yakunu min najwa thalathatin Tidak ada kumpulan 3 orang illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempatnya, wala khamsatin dan tidak ada kumpulan 5 orang illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang keenamnya, wala adna min dzalika dan tidak pula lebih sedikit daripada itu wala aktsara atau lebih banyak illa huwa ma'ahum aynama kanu. kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Alhamdulillah, domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila a'mal sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Auladil udaba wa banatil adibat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan curahan rahmatnya berupa umur, kesehatan, kekuatan iman dan Islam yang dengannya insyaallah kita bisa beraktivitas sesuai ada pada jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terkait baiat yang setiap hari Sabtu kalian baca, maka ada butir-butir yang tidak bisa terhindar dari kita senantiasa melekat. Semisal yang tadi kalian bacakan, an abirro walidayya, akan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Tentunya ini tidak zamani makani, kapanpun dan dimanapun ketaatan kalian kepada kedua orang tua tetap berlanjut. Bahkan birrul walidain ini sekalipun maaf kalau orang tua kita sudah tidak ada, kita disuruh oleh Rasulullah untuk menyambungkan silaturahmi dengan kekerabatan orang tua kita. Itu bagian daripada birrul walidain. Demikian juga anajtahida bi ikhlasin, aku akan sungguh-sungguh dengan ikhlas. Kita pada kesempatan ini dihadapkan dengan kondisi yang sama-sama sudah maklum bahwa hari ini kita tidak bisa belajar secara seperti biasa dalam arti tatap muka di kelas. Tetapi materi-materi yang diberikan oleh asatidzah kepada kalian melalui online, melalui digital, tentunya kita akan bertanya-tanya, sampai kapan kondisi seperti ini akan membaik? Tentu itu adalah semua pertanyaan kita. Kendati pun demikian, dengan online, dengan digital, dengan apapun, Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita belajar, dan belajar. Oleh karena itu, pepatah bijak mengatakan bahwa manakala seorang mukmin melihat sesuatu, dia akan bertasbih kepada Allah. Melihat kejadian, dia akan mengambil iktibar. Diamnya pun dia akan berpikir. Oleh karena itu, belajar tidak selalu terpaku dengan tatap muka ataupun di kelas. Makanya dalam berbagai kesempatan Bapak sampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW mengkhutbahi sahabatnya dan beliau di ujungnya berpesan liyuballighu syahidul ghaiba,
agar yang hadir menyampaikan kepada yang gaib. Ini kan yang hadir menyampaikan kepada yang gaib ini kan, yang gaib ini tidak tatap muka, melainkan ada tatap titip, bahwa pelajaran ini juga bisa dititipkan kepada yang lain. Di samping itu juga kita mempelajari ilmu tentang turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab pertama kali turun wahyu. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dalam keadaan Malak Jibril tatap muka. Yatamassalu liya rajulan. Beliau datang menyerupai seorang laki-laki, maka mengajari Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Nabi tatap muka dengan Jibril, tapi kadang-kadang juga Nabi menerima wahyu misla solatil jarosi, seperti bunyi lonceng. Artinya Nabi mendapat ilmu dari Allah, turunnya Al-Quran melalui isyarat seperti bunyi lonceng. Itu yang paling berat untuk Nabi. Bahkan lebih dari itu, dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad, mereka menerima wahyu dalam keadaan tidur yang disebut ru'ya haq. Itu adalah mimpi yang benar. Kalau seorang Rasulullah SAW sekalipun tidur dia dapat ilmu. Kalau kita mungkin di kelas melotot aja jarang paham, apalagi kalau sambil tidur. Tapi luar biasa bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan ilmu dari Allah dalam keadaan tidur sekalipun. Tentunya Auladi Udaba wa Banatil Adibat akan berkata, itu kan Nabi Pak, itu kan mukjizat. Betul. Itu adalah mukjizat. Tapi kata Ustaz Dedeng bahwa mukjizat itu bagian dari isyarat ilmu. Oleh karenanya kita tidak kaget kalau Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, idrib bi'asokal bahro, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Kemudian laut itu terbelah menjadi 12 bagian, dan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun beserta Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Nah sekarang kita melihat bukti ada jembatan Suramadu. Bahkan kabarnya dari Banten saja nanti akan ada Selat Sunda, bahkan di seberang. Itu kan bagian dari isyarat ilmu yang bisa dipelajari. Tentunya banyak cara, banyak teknik seseorang mendapatkan ilmu sekalipun tidak hadir di kelas dengan guru masing-masing dalam acara tatap muka. Selama kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kalian menjadikan apa yang tadi dibacakan dalam baiat itu mau sungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah belajar tidak selalu di kelas, belajar tidak selalu tatap muka, tapi di luar kelas pun banyak pembelajaran yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari ini. Oleh karenanya, insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berihanah, berkeluh kesah. Baik siswa, wabil khusus kepada orang tua wali santri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, kami dalam kondisi terpaksa melakukan pembelajaran melalui online dan digital. Kesibukan orang tua akan menjadi double manakala membimbing anak-anaknya, termasuk juga urusan kuota. Tidak sedikit kami juga sering mendengar tetangga, keluarga ramai untuk hal-hal semacam ini. Tapi inilah bagian dari kondisi yang harus kita terima. Terlepas apa yang selalu saya katakan, apakah ada dan tiada, yang jelas COVID ini sudah merupakan bagian dari wabah. Makanya kalau kita mau bercermin kepada orang-orang terdahulu, kita membaca sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta banyak, keluarga banyak. Tapi kemudian setan datang kepada Allah mengajukan bahwa Nabi Ayub termasuk orang yang bertasbih beribadah kepada engkau karena dia banyak hartanya, banyak keluarganya. Izinkan aku untuk mencoba Nabi Ayub ini dengan ditinggalkan hartanya. Nabi Ayub mempunyai 5.000 hektar lahan, mempunyai 5.000 ekor unta, mempunyai 5.000 karyawan.
kemudian ditakdirkan harta kekayaannya pun sampai terbakar sampai habis. Bahkan bukan itu, termasuk juga keluarga dan keturunan yang pun tidak ada. Lebih menyedihkan lagi, Nabi Ayub alaihissalam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menderita penyakit yang menahun. Bahkan dia harus mengasingkan diri dari orang banyak. Tetapi Nabi Ayub tetap menjadi sosok orang yang bersabar, dan bersabar. Oleh karena itu kesabaran Nabi Ayub alaihissalam tentu patut kita tiru. Kita alhamdulillah walaupun dalam keadaan serba terbatas dan dibatasi, masih bisa belajar dengan berbagai macam alternatif. Dengan digital, dengan online, mungkin bisa berembuk dengan teman-teman yang lainnya. Ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Allah mencoba orang-orang terdahulu dengan cobaan yang begitu berat. Satu lagi yang ingin Bapak tegaskan kepada kalian, kalau Nabi Ayub diuji dengan sakit, menahun, bahkan mengasingkan diri dari orang banyak, tapi Nabi Ayub tetap menjadi orang yang bersabar, bertahmid, beristighfar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak luntur keimanannya. Kita juga membaca sejarah bahwa Nabi Yunus alaihi salam ketika dia meninggalkan kaumnya wa huwa makdzum dalam keadaan marah, lantas dia numpang sebuah perahu. Perahu itu dihantam badai di tengah lautan dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali salah satu di antara mereka mesti terjun bebas ke laut. Hasil undian beberapa kali Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Kondisi semacam itu jika dihadapkan sama kita, apa yang terjadi? Dalam keadaan malam gelap gulita, kemudian di dasar samudra yang gelap juga, masuk pada perut ikan yang gelap. Apa yang terjadi jika musibah bertubi-tubi menimpa kita? Triple kegelapan. Pasti orang yang imannya tipis seperti kita, baru nyebur ke laut saja kita katakan mampus dah gua. Tapi Nabi Yunus alaihissalam di tengah kegelapan demikian, triple kegelapan demikian, dia masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwa Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, tiada Tuhan selain engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan kru kapal tersebut, juga tidak apalagi menyalahkan Robnya. Nabi Yunus alaihissalam introspeksi pada diri. Oleh karena itu sepatutnya asatidzah kalian dan termasuk para orang tua wali santri, tentu senantiasa kita berintrospeksi diri. Kalau musibah yang menimpa negara kita, bahkan di seluruh negara di seantero dunia ini, itu bagian dari kesalahan kehilapan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuninya dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang tersebut. Tapi dibanding dengan cobaan-cobaan yang diberikan kepada orang terdahulu, kita termasuk dalam kondisi kendati pun new normal, kita masih bisa makan dan minum, bisa belajar dan sebagainya. Itu terlalu banyak nikmat Allah yang tentunya tidak akan bisa kita hitung. Oleh karena itu, catatan kami bagi kalian, bersabarlah, dan bersabarlah. Insya Allah satu saat kita akan kembali kepada normal semula dan tidak mengendurkan semangat kalian belajar, berbakti, taat kepada guru, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tentunya beserta orang tua kalian berharap kelak kalian akan menjadi anak-anak yang waladan solihan, anak-anak yang soleh baik putra maupun putrinya, dan berdoa kepada Allah demi keselamatan agama, nusa dan bangsa. Juga bimbingan-bimbingan dari kami yang kalian amalkan jadi amal jariah bagi kami, dan juga kalian termasuk orang-orang yang al-baqiyatus sholihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.